Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPD dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Komariatun, salah satu guru di SDN Gedong 01 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan nomor NIM 420013529 pada hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SDN Gedong 01 pada kelas 5B dengan materi hidup lapang dengan berbagi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siap, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, sebagai pandu ibu. Kita akan membaca surat Al-Ma'un beserta terjemahnya. Diawali membaca ta'awud dan basmalah bersama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya, anak? Manusia sebagai khalifah. Apa saja tugas manusia sebagai khalifah itu? Ya, yang kedua, menjaga akal pikiran dan hati nurani. Ya, yang ketiga, Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. yang keempat. Menjaga alam agar tetap lestari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, ayo dibaca bersama-sama.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Maka kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kalau ada Anak-anak, hal yang penting boleh hari ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Hukum zakat adalah hak wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Macam zakat ada dua. Yang pertama, zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama dilihat dari bahan makanan yang dikeluarkan. Kalau di Indonesia bisa berupa beras. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah, yaitu selama bulan Ramadan dan puncaknya adalah sebelum anak-anak melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Cara menghitung zakat fitrah. Yang pertama adalah dalam liter. Jadi anak-anak harus mengetahui dahulu berapa orang yang akan membayar zakat fitrah. Lalu nanti dikali 3,5 liter beras. Yang kedua adalah dalam bentuk kilogram. Jadi anak-anak harus mengetahui dulu jumlah orang yang akan membayar zakat. Lalu dikalikan 2,5 kilogram beras. Yang ketiga adalah dalam bentuk uang. Apakah boleh? Ini caranya adalah anak-anak membeli dulu beras yang seharga di pasaran, lalu dikalikan dengan 1 kilogram beras itu berapa? Misalkan 13, berarti 2,5 kali 13.000, seperti itu. Selanjutnya adalah macam zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan oleh seorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat. Adapun yang termasuk zakat mal adalah zakat emas, perak, dan logam mulia, zakat peternakan dan ikan, zakat pertambangan, zakat pendapatan barang dan jasa, zakat perniagaan, zakat uang dan surat berharga, zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, zakat perindustrian, dan zakat rika. Selanjutnya adalah ketentuan orang yang wajib berzakat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat bebas dari hutang, yang kelima merdeka atau bukan budak maupun hamba sahaya. Lalu selanjutnya ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Cara memperolehnya harus dengan halal dan baik. Jadi anak-anak yang harus dizakatkan itu adalah cara harta yang dimiliki dengan cara memperolehnya itu halal dan baik. Kalau hasil mencuri apakah boleh? Tidak boleh, karena tidak halal dan baik. Yang kedua adalah hartanya berkembang atau memiliki keuntungan. Yang ketiga adalah harta milik sendiri dan memiliki kuasa untuk menggunakan
Yang keempat, mencapai nisab dan haulnya. Selanjutnya adalah pengertian nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Contohnya, nisab emas adalah 85 gram. Jadi kalau batasnya sudah memiliki 85 gram, itu tandanya sudah mencapai nisab emas. Dan perak itu 595 gram. Perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Yang keempat adalah hasil pakannya, 527 kg beras misalnya, atau jagung. Nah, untuk haul adalah batas minimal waktu untuk membayar zakat mal atau hartanya. Biasanya batasnya itu 1 tahun. Misalkan kalau emas sudah memiliki emas bulan Januari 85 gram, di akhir nanti Desember mau ke Januari, emas tersebut masih 85 gram atau tambah misalkan 86 gram. Nah, itu sudah wajib membayar zakat di tahun depannya. Nah, besaran zakat mal yang dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki. Jadi hitung dulu. 85 gram dari 2,5%-nya itu berapa? Selanjutnya, ketentuan penerima zakat. Ketentuan penerima zakat ini biasanya disebut dengan mustahik. Mustahik telah ditetapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang digunakan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penyaluran zakat. Zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima, yaitu 1. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. 2. Miskin. Orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Amil zakat, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam, gharib, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir atau yang ke-8, ibnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan sedang berperang. Manfaat zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan dan kesetaraan sosial. Yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Baik anak-anak, kita telah belajar banyak tentang zakat hari ini. Apakah anak-anak sudah memahami materi zakat dengan baik?
Jumpa lain hari. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik. Dari tadi apa yang sudah dipelajari video pembelajarannya, kita kembalikan lagi pertanyaan pemantik. Nah, ini tadi nomor 1 berarti jawabannya apa? Yang keempat, yang C. Lalu nomor 2, zakat yang wajib dibayarkan setiap orang Islam saat bulan Ramadan disebut zakat fitrah. Tadi fitrah artinya apa? Mensucikan jiwa kita, diri kita. Dikeluarkannya kapan zakat fitrah itu? Saat bulan Ramadan. Jadi anak-anak kalau sudah memasuki bulan Ramadan, ya tanggal 1 Ramadan sampai hari ya terakhir Ramadan itu ya, itu disunahkan membayar zakat fitrah. Boleh ya, disunahkan. Sunnah artinya apa, Nana? Apabila kita melaksanakan akan mendapat pahala. Kalau tidak melaksanakan tidak apa-apa atau tidak mendapat dosa. Jadi lebih baik dilaksanakan. Nah, ada lagi waktu yang dianjurkan untuk membayar zakat, yaitu ketika anak-anak mendengar takbir. Gimana kalau malam takbiran itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Pokoknya kalau udah habis maghrib yang belum bayar zakat itu dianjurkan. Waktu yang dianjurkannya itu adalah ketika malam takbir itu sampai sebelum anak-anak melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Baik, pertanyaan ketiga. Barang yang diberikan untuk membayar zakat fitrah di Indonesia umumnya berupa ya, betul. Ya, kalau di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Berarti bayar zakatnya berupa beras. Berapa kilo tadi kalau beras? Kalau kilogram 2,5 kilogram. Kalau dalam bentuk liter berapa? 3,5 liter. Jadi bedanya 1 ya, Nana ya. Iya. Lalu yang keempat, golongan yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Tadi yang dapat benar 3 angkat tangan. Benar 3. Yang benar 4 angkat tangan. Yang tinggi. Yang benar semuanya angkat tangan. Yeay, baik, bagus. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Apa? Ayo coba. Tadi dari video tadi udah kita ulas perbedaan zakat fitrah sama zakat mal itu apa? Yang paling mencolok apa? Kalau zakat fitrah? Betul, zakat fitrah makanan pokok. Kalau zakat mal? Iya, berupa perak, bisa emas, bisa uang, macam-macam ya. Baik, ini adalah ringkasan untuk perbedaan zakat fitrah dan zakat mal.
yang mau belajar matematika? Udah, nggak apa-apa. Lembar kerja kelompok udah Ibu siapkan ya. Nanti silakan didiskusikan masalah yang ada di sini ya. Lalu anak-anak mencari jawabannya berdasarkan pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Baik, kerja kelompok selama 15 menit ya. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan, dibaca soalnya, dipahami, dianalisis, lalu dicari jawabannya mulai dari sekarang. 15 menit ya. Nama kelompok, tulis kelompok 1 ya. Enggak, salah satu pengalaman saja. Disepakati dulu mau siapa yang diceritakan pengalamannya ya. Diskusi dulu. Kelompok 2 ya. Silakan didiskusikan dulu cerita siapa yang akan dituliskan. Setelah itu dituliskan di lembar kerjanya. Ya. Punya siapa itu ada dua pertanyaan. Jadi bisa dibagi-bagi ya, agar anak-anak mudah mengerjakannya. Dibagi-bagi. Misalkan 2 orang mengerjakan soal ini atau 3 orang mengerjakan soal ini, 3 orang mengerjakan soal ini. Ya, jadi dibaca dulu bersama-sama. Ayo Fatia, boleh ke sini nak. Biar lebih mudah. Karena ini kan berkelompok ya. Sudah tidak menjelaskan lagi. Boleh digeser ke sini bagus. Ya. Baca dulu ya, dibaca nak. Ya, ini ya, silakan dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan salah satu pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Pada bulan Ramadan, saya dan keluarga saya yang menggunakan beras. Saya berzakat bersama orang tua saya. Teman membayar zakat fitrah tidak menggunakan uang, bahkan antara tokoh mereka menggunakan uang. Bagaimana menjaga kalian dan zakat ceritakan salah satu pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Pertama-tama orang tua saya menyiapkan beras sebanyak 3,5 liter. Setelahnya orang tua saya membantu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban LKPD-PAI kami. Hidup lapang dengan berbagi zakat. 1. Coba ceritakan salah satu pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Memberi zakat fitrah ke musola, lalu musola dikumpulkan oleh marbot, lalu diperkilaukan, disumbangkan kepada fakir miskin. Membayar zakat makan pokok, melainkan menggunakan uang kepada musola dikumpulkan oleh marbot. Boleh jalan 8 juta, boleh. Tadi kasusnya menggunakan uang. Jadi ketentuannya sama kasus yang dihadapi berbeda. Jadi boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Harus diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Kalau diganti dengan uang itu tidak boleh. Bu, kalau di musola itu dalam bentuk uang iya, tapi kan setelah itu diberikan beras.
Tuhan hebat.